Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semua, perkenalkan nama saya Stefania Nono dengan NPM 33230121. Di sini saya akan membawakan materi tentang nukleus. Nah, pertama-tama itu mari kita mengetahui apa itu nukleus. Nah, nukleus merupakan organel sel terbesar dalam sel dan mengandung DNA. Nah, ada struktur nukleus. Yang pertama itu, nukleus dibatasi oleh membran ganda yang disebut selubung nuklear atau nuklear envelope. Yang kedua itu, selaput inti membatasi nukleus dari sitoplasma. Yang ketiga itu, struktur selaput inti sama dengan membran plasma. Yang keempat itu, selaput ini tidak masive tetapi berpori dengan diameter per pori sekitar 100 nm. Yang kelima itu, fungsi pori pada selaput inti adalah untuk mengatur keluar masuknya makromolekul dan partikel tertentu yang berukuran besar. Yang keenam itu, bagian selaput inti yang menghadap ke area dalam dilapisi oleh nuklear lamina. Yang ketujuh itu, nuklear lamina merupakan struktur yang menyerupai jaring yang terdiri dari filamen protein yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk nukleus. Yang kedelapan itu, hampir semua gen yang mengatur sel semuanya terdapat dalam nukleus. Yang terakhir itu, diameter nukleus rata-rata 5 UM. Ada struktur lain dari nukleus. Yang pertama itu membran sel. Membran sel inilah yang membedakan antara sel eukariotik dengan sel prokariotik, di mana pada sel prokariotik tidak memiliki membran sel, sedangkan eukariotik itu memiliki membran sel. Melalui membran sel inilah, nukleus dapat mengeluarkan berbagai macam RNA dan subunit ribosom ke sitoplasma. Yang kedua itu nukleolus. Nukleolus atau anak inti merupakan tempat berlangsung transkripsi gen yang dari proses tersebut didapatkan molekul rRNA. rRNA merupakan salah satu jenis RNA yang merupakan materi penyusun ribosom. Struktur nukleus akan terlihat di bawah pengamatan mikroskop elektron sebagai sebuah atau lebih bangunan basofil yang berukuran lebih besar daripada ukuran butir-butir kromatin. Yang ketiga itu nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan substansi transparan, semisolid atau agak padat yang terletak dalam nukleus. Komposisi tersusun dari asam nukleat atau DNA dan RNA yang merupakan materi genetik, protein, dan garam-garam mineral. Asam nukleat. Asam nukleat terdapat dalam dua bentuk, yaitu asam deoksiribosa atau DNA dan ribosa atau RNA. Biasanya dalam nukleus, kedua asam nukleat ini bergabung dengan protein yang disebut nukleoprotein. Banyak DNA dalam nukleus bervariasi. Misalnya pada nukleus sel salamander atau amfibia mengandung DNA lebih banyak dibandingkan dengan nukleus sel mamalia. Yang kedua itu protein nukleus. Jenis protein yang terdapat pada nukleus atau nukleoprotein yaitu plomanin dan histon. Selain kedua jenis protein ini, pada nukleus terdapat protein yang bersifat asam yaitu non-histon protein dan enzim nukleus. Yang ketiga itu garam-garam mineral. Nukleus mengandung sejumlah kofaktor, prekursor dan mineral NAD, ATP, dan asetil CoA. Yang terakhir itu fungsi nukleus. Ada fungsi-fungsi nukleus. Fungsi nukleus yang pertama itu membuat gen lalu mentransfernya melalui celah nukleus.
Yang kedua itu menyimpan gen dalam kromosom. Yang ketiga itu mengorganisasikan gen ke dalam kromosom agar terjadi pembelahan sel. Yang keempat itu membuat RNA sebagai protein pengkode mRNA. Yang berikut itu memproduksi ribosom ke nukleus. Yang berikut itu menguraikan DNA untuk mereplikasikan gen. Yang berikut itu mengendalikan seluruh kegiatan sel. Yang berikut itu mengeluarkan RNA dan subunit ribosom ke sitoplasma. Yang berikut itu mengatur pembelahan sel, dan yang terakhir